Bung Ion, apa yang Anda cermati dari pesan penting Raja Salman? Eh, jadi kedatangan Raja Salman itu sebenarnya ada dua dimensi yang harus dilihat ya. Apa itu? Pertama dimensi politik, yang kedua adalah dimensi ekonomi. Kenapa Anda melihat seperti itu? Jadi begini, bahwa kedatangan itu tidak semata-mata pada sisi menawarkan investasi atau kerjasama ekonomi. Tidak hanya ekonomi. Tidak ada 300 triliun rupiah lebih itu belum apa-apa itu. Itu belum. Saya anggap itu adalah seperti apa ya, yang diberikan oleh raja itu adalah sebagai pendahuluan saja untuk melihat Uang muka. Ya, sejauh mana apa keseriusan ya dari Indonesia ini ya di dalam merespon ya, apa kerjasama yang lebih luas lagi, tidak hanya dari sisi ekonomi tapi juga ke depan dalam sisi politik ini saya kira juga menjadi penting berkaitan dengan perubahan politik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Saya ingin Anda menyampaikan realnya. Apa yang diminta Arab Saudi terhadap Indonesia? Jadi Indonesia diminta agar bisa punya kontribusi yang besar ya di kawasan Timur Tengah. Misalnya? Kita ketahui bahwa 2 tahun yang lalu Arab Saudi itu kan di bawah OKI menggagas sebuah aliansi yang disebut dengan Islamic Military Alliance ya, IMA. Memerangi ISIS. Ya, salah satunya adalah untuk memerangi ISIS, kemudian join militer ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Timur Tengah. Nah, di antara anggota OKI itu Indonesia adalah negara yang belum memutuskan untuk bergabung. Malaysia sudah bergabung, Turki, Pakistan, tetapi Indonesia belum. Nah, ini saya kira salah satu message-nya yang dibawa secara halus oleh Raja Salman ini. Itu kait dengan terorisme. Ya. Apa pentingnya Indonesia ikut gabung? Toh sudah ada Rusia, sudah ada Turki, sudah ada Amerika yang memiliki kekuatan dan pimpinan negara-negara blok untuk perang. Jadi kekuatan Amerika saat ini kan mulai dicoba ditarik ya dari Timur Tengah karena Presiden Trump yang terpilih itu kemudian lebih fokus untuk mengurusi dalam negeri. Untuk urusan internasional itu lebih kepada kepentingan ekonomi. Jadi ada ketidakpastian di situ. Ya, oleh karena itu Saudi mencoba untuk mencari aliansi baru dan dianggap bahwa Indonesia ini kan posisinya strategis ya. Tapi sebagai catatan sebenarnya tawaran ini agak berbeda. Kalau dulunya itu kan lebih kepada aliansi itu militer yang kemudian melakukan serangan ya ke negara lain. Tetapi ada kata kunci yaitu menyelesaikan secara damai. Saya kira apakah kemudian dengan masuknya Indonesia itu akan memberikan perubahan ya bahwa akan bisa diselesaikan dalam dasar-dasar perdamaian itu. Jadi ada dua kata kunci. Pertama, pemberantasan terorisme di mana Arab Saudi mengajak Indonesia untuk memerangi ISIS di Timur Tengah. Betul. Kemudian jika itu dilakukan oleh Indonesia, entah dengan cara perang atau dengan cara damai. Jika itu dilakukan oleh Indonesia, maka akan ada hadiah berupa investasi yang akan berujung pada peningkatan ekonomi Indonesia dari Arab Saudi. Yeah. Baik, terima kasih Bung Ion Mahmudi, pemerhati kawasan Timur Tengah dari Universitas Indonesia. Terima kasih banyak. Ya. Apa optimisme baru setelah kunjungan yang megah, yang berkesan dari Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia? Ya, kalau dari bidang yang saya tanggung jawabi, yaitu Kementerian Agama, tentu maksud saya kalau di bidang ekonomi tentu banyak sekali, tapi saya tidak ingin bicara tentang ekonomi karena itu nanti bidangnya ada menteri yang membidangi itu. Tapi dari sisi Kementerian Agama, ini kunjungan yang luar biasa karena Saudi Arabia itu adalah negara yang punya pengaruh besar di kawasan Timur Tengah. Dan kali ini rajanya secara khusus hadir ke Indonesia, negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar. Dan Raja Saudi Arabia itu bicara tentang toleransi. Ini yang menarik. Beliau eksplisit mengatakan bahwa Indonesia bisa stabil seperti sekarang ini tidak hanya dari sisi ekonomi, dari sisi kehidupan keagamaan, dari sisi politik dan lain sebagainya, relatif stabil itu karena kemampuan Indonesia menjaga toleransi di tengah-tengah keragaman. Jadi ungkapan seperti ini datang dari seorang Raja Salman, Raja Saudi Arabia. Tentu ini sesuatu yang sangat penting dan
apalagi lalu kemudian beliau menyampaikan bahwa kita harus bersama-sama menjadikan agama ini menjadi sesuatu yang bisa membangun peradaban dunia. Jadi ini adalah sesuatu yang penting tidak hanya bagi Indonesia tapi juga bagi Saudi Arabia dan bagi kita semua, sehingga kemudian agama betul-betul kita kembalikan kepada substansi yang sesungguhnya, bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat sesama begitu. Karena kan kecenderungannya sekarang agama dijadikan alat, dipolitisasi, dijadikan alat untuk hanya karena kepentingan-kepentingan sekelompok saja lalu kemudian disalahgunakan seperti itu. Indonesia bisa menjadi bagian yang membangun peradaban dunia dengan toleransi. Ya, saya pikir itu sesuatu yang menarik dan itu sangat penting begitu. Terima kasih Pak Menteri Agama Republik Baik, Indonesia, terima kasih kembali. Lukman Hakim Saifuddin telah memberikan informasi di program AIMAN. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih. Sama-sama. Saudara, 9 hari yang berkesan. Kunjungan Raja Salman dengan maraknya sambutan. Kunjungan yang hangat dan bersahabat, meski hasilnya tetap ditunggu oleh jutaan rakyat. Dengan harapan bisa mengambil keuntungan bagi meningkatnya kesejahteraan. Dan publik tetap punya hak untuk mengingatkan. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Salam.